warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Di pertemuan ini kita masih di pembahasan jual beli bab khiyar, tapi sisa satu hadis. Setelah itu kita akan masuk di bab baru, bab tentang riba. Kita baca satu hadis terakhir di bab al-khiyar. Seorang itu memiliki pilihan untuk melanjutkan akad atau membatalkan akadnya selama di majelis, selama di tempat transaksi. Kata beliau, wa ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala dzakara rajulun li Rasulillah annahu yukhda' fil buyu'. Faqala idza bay'ata faqul la khilaf. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau rahimahullah dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala. Beliau berkata, seorang lelaki menyebut di Rasulullah SAW bahwasanya dia yukhda' fil buyu', dia ditipu dalam jual beli. Faqala, maka kata Nabi kepadanya, idza bay'ata, kalau kamu melakukan transaksi jual beli, fakul, kamu boleh berkata, la khilafah, tidak menipu, tidak ada tipuan. Maksudnya ini kita jual beli apa? Jujur. Kita akad dengan transaksi yang jujur. Boleh kita katakan begitu, kita ingatkan. Iya. Kan kita sudah sebutkan sebelumnya, ini kan demi keberkahan transaksi jual beli kita, itu masalahnya. Kan kalau penjual jujur dalam transaksi jual belinya, dia jujur menjelaskan barangnya, bahwa barang ini kalau ada cacatnya dia sebutkan ada cacat. Kalau tidak ada, dia bilang tidak ada cacat. Kalau ini barang asli atau palsunya, dia jelaskan ini bukan aslinya, ini hanya tiruannya saja. Dia jelaskan ini ada cacatnya sedikit di sini. Kalau tidak ada, kan kalau seperti itu kan kata Nabi, burika fi bai'ihima, akan diberkahi pada transaksi jual belinya. Maka ketika seorang ditipu, boleh dia bilang tidak ada penipuan, tidak boleh menipu. Iya. Ini hadis diisyaratkan oleh penulis rahimahullah taala terkait dengan khiyar al-qabd. Hak untuk kembalikan kalau kita mendapati barang itu ada cacatnya yang disembunyikan. Ada cacatnya yang disembunyikan. Iya. Jadi misal kita beli HP misalnya, bekas, kepada seseorang. Seorang ini tidak bilang bahwa HP-nya itu ada rusaknya di sini, ada ini. Tidak ngomong. Ketika seorang itu tahu, dia punya hak khiyar gober namanya. Khiyar untuk kembalikan barangnya karena telah ditipu. Telah ditipu. Tidak dijelaskan tadi. Iya. Ini disebabkan, dikarenakan
asal daripada harta orang itu kan haram. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sungguh darah kalian, digandeng ini, darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian. Haram atas kalian. Artinya, haram kita memakan harta saudara kita tanpa hak. Kita makan hartanya karena kita tipu dia. Tidak boleh. Kita sudah diingatkan di awal jual beli bahwa bagus itu kalau kita makan dari hasil usaha kita yang bagus. Iya, yang bagus. Apakah dilakukan oleh tangan, atau kaki, atau kepala, atau bahkan pikiran kita. Bahkan pikiran kita. Pokoknya kalau kita lakukan langsung itu lebih bagus daripada kita tipu orang. Iya, karena asal harta saudara kita untuk kita itu haram asalnya. Kemudian akan halal kalau ada jual beli, transaksi, kita saling ridho. Kan Allah berfirman mengecualikan illa antakuna tijaratan antarodim minkum, kecuali lewat jalur perdagangan yang ada saling ridho di antara kalian. Jadi asalnya haram. Kalau ada proses ya perdagangan, transaksi jual beli atau hadiah atau wakaf atau hibah, baru halal. Baru halal. Ini yang disebutkan. Hadis ini juga disebut dengan para ulama rahimahullahu taala ya, terkait dengan apa juga yang disebut kalau seorang mendapatkan tipuan terkait dengan barang yang dia beli. Ya, barang yang dia beli. Ketika dia ditipu, dia punya hak untuk kembalikan barangnya dan minta kembali uangnya. Iya, karena Nabi katakan la khilafah. Tidak ada tipu menipu. Tidak ada tipu menipu. Iya. Kan ini dia sudah kembali. Dia sebutkan kepada Nabi, dia ditipu. Katakan kepada penjualnya, tidak ada penipuan. Iya. Ini disebut bahwa kalau kita ditipu, boleh kita pergi kembalikan barangnya. Pergi kembalikan barangnya. Walaupun boleh juga kata para ulama rahimahumullah untuk meminta selisih harga. Dan ini ada cacat atau ditipu, bahwa boleh kita kembalikan barangnya atau boleh kita kembalikan uangnya seutuhnya, atau dia boleh kembalikan harga aslinya dari yang tanpa tipuan. Tanpa tipuan. Ini yang diisyaratkan di hadis ini. Dengan ini selesai yang disebutkan. Setelah itu kata beliau rahimahullah ta'ala, babur riba, bab tentang riba. Riba, kita di dalam syariat Islam tentunya sangat jelas akan pengharamannya. Dia termasuk dari dosa besar. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk memakan harta riba. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan riba. Ini larangan dari Allah yang menunjukkan haramnya. Dan di sana juga ada ayat yang lain memerintahkan kita untuk meninggalkan yang namanya riba. Tadi dilarang memakan. Juga di ayat yang lain Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wadaru ma baqiya minar riba, tinggalkan apa yang tersisa dari riba, in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Kalau kalian beriman. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak lakukan, tidak tinggalkan riba, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, maka
umumkan peperangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi orang yang masih memakan riba setelah datang larangan, maka diumumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya terhadapnya. Tapi wa in tubtu, kalau kalian bertobat, falakum ru'usu ambalikum, maka bagi kalian pokok harta kalian sebelumnya. Ya, kalau kalian bertobat, bukan berarti kita buang harta kita. Ya, untuk kita yang telah lewat. Untuk kita yang telah lewat. Karena kata Allah juga di ayat yang lain, faman ja'ahu mau'izatum min rabbih fantaha falahu masalah. Siapa yang datang kepadanya nasihat yang mendalam dari Rabbnya, kemudian dia berhenti, dapat taufik, dapat hidayah untuk berhenti dari riba. Falahu masalah. Untuk yang telah lewat. Untuk yang telah lewat. Yang penting ini dia datang, nas, larangan, dia berhenti. Dia berhenti. Adapun dari hadis Nabi SAW akan disebutkan oleh penulis, ada dua hadis yang belum sebutkan. Kata beliau di hadis 814, an Jabir radhiyallahu taala anhu, qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un, rawahu Muslim. Walil Bukhari nahwuhu min hadithi Abi Juhaifah. Kata beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata la'ana Rasulullah. Rasulullah melaknat. Jadi pelaku riba ini dilaknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Siapa yang dilaknat? Akilar riba. Satu, pemakan riba. Wa mukilahu, yang menyarankannya untuk memakannya. Jadi yang memberikan isyarat ya untuk memakan riba juga dilaknat. Wa katibah, tukang tulisnya. Ya, kan namanya orang utang riba ada ditulis. Tukang tulisnya juga. Wa syahidai, dua saksinya. Dua saksinya. Hum, wa qala, kata Nabi, hum sawa. Mereka semuanya sama dosanya. Jadi yang mengambil riba, yang menyarankan menawarkan riba dari lembaga yang menawarkannya, yang memakan riba, yang mau pinjam, yang menawarkan untuk dipinjam, yang menulis, dua saksinya, mereka sama dosanya. Mereka sama dosanya. Tidak ada bedanya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Juga kata beliau dari Imam Al-Bukhari semisalnya, tapi dari hadis Abu Juhaifah. Kalau dari Muslim itu dari Jabir. Kemudian beliau berkata yang kedua, wa an Abdullah ibn Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-riba 73 baba. Aisaruha mitlu ayyankihar rajulu ummah. Wa inna arbar riba irdur rajulul muslim. Rawahu Ibnu Majah mukhtasaran wal Hakim bitamamihi wa sahaha. Kata beliau dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ar-riba, riba itu salah satu wasab'una baba, ada 73 bab jenisnya. Banyak itu jenis riba. Bukan hanya sekedar 1-2, tapi 73 bab jenisnya. Paling ringannya dosanya, paling ringannya ini dosanya nih. Seperti seorang lelaki menzinai ibunya, mendatangi ibunya sendiri. Gimana dosanya itu kalau orang mendatangi ibunya sendiri? Iya, mendatangi orang lain saja itu sudah dosa besar. Apalagi mendatangi ibu. Iya, ini paling sedikitnya dosanya itu. Dan Nabi ingatkan, riba yang paling riba adalah melanggar
kehormatan seorang muslim. Melanggar kehormatan seorang muslim. Kehormatan seorang muslim. Dan itu riba paling riba. Sudah riba paling riba. Apalagi melanggar. Tadi sudah disebutkan. Seorang muslim terus ibu lagi. Nah, ini bahaya sekali. Ini dosanya yang paling kecil. Ini dosanya yang paling kecil. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bahkan di hadits yang lain, di hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim, tidak disebutkan oleh penulis. Nabi SAW katakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhi 7 perkara yang membinasakan. Jauhi 7 perkara yang membinasakan. Di antara yang beliau sebutkan setelah syirik, sihir, membunuh jiwa. Kata Nabi, wa aklu riba. Memakan riba. Riba itu termasuk dari yang membinasakan. Riba itu termasuk yang membinasakan. Disebutkan dalam hadits Samurah bin Jundub, hadis yang panjang, yang disebutkan Nabi SAW melihat ke neraka itu, bahwa nanti pemakan riba akan berenang di sungai darah, yang setiap dia angkat kepalanya akan dilempar dengan batu. Akan dilempar dengan batu. Itu pemakan riba. Pemakan riba. Ditambah lagi riba itu adalah perkara yang haram dan tidak akan pernah ada berkahnya. Kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan haram riba. Haram riba. Terus Allah katakan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghapus berkahnya itu riba dan meribakan, menggandakan yang namanya sedekah. Kalau riba tidak ada berkahnya. Makanya orang yang riba itu gaya saja. Kalau kita lihat, yang makan riba hanya gayanya saja. Tapi pada hakikatnya, berapapun yang dia dapat, itu tidak pernah ada kepuasan dalam hatinya, dikarenakan tidak ada berkahnya. Dikarenakan tidak ada berkahnya. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana besarnya perkara riba. Bagaimana besarnya perkara riba. Setelah itu beliau akan menyebutkan hadis-hadis yang terkait dengan hal-hal yang berlaku padanya riba. Yang berlaku padanya riba. Kata beliau rahimahullah, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tabi'u adh-dhahab bidh-dhahab illa mitlan bimitlin wa la tushibbu ba'daha 'ala ba'd wa la tabi'ul warik bil warik illa mitlan bimitlin wa la tashibbu ba'daha 'ala ba'd wa la tabi'u minha ghaiban binajiz. Muttafaqun alaih. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian menjual emas dengan emas kecuali sama 1 gram 1 gram 24 begitu. Enggak boleh ya beda gramnya. Ini yang pertama, la tushibbu ba'dahu 'ala ba'd. Jangan lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Biasa orang bilang tukar tambah. Itu namanya tasyib. Tidak boleh. Kalau memang kita mau beli, jual saja dulu. Baru beli itu yang mau dibeli. Kenapa harus ditukar tambah? Iya.
Ini kata Nabi, la tusibbu ba'daha ala ba'd. Jangan kamu melebihkan sebagiannya sebagian lain. Pokoknya harus mithl bimithl. Semisal. Mau emas lama dengan emas baru. Yang berarti kalau emas sama emas harus apa? Semisal. Itu kalau sama emas dengan emas. Wala tabi'ul warid bil warid. Jangan menjual perak dengan perak. Illa mitlan bimitlin. Kecuali semisal dengan semisal. 1 gram juga begitu. Kalau perak juga sama. Wala tusibbu ba'daha ala ba'd. Jangan melebihkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Wala tabi'u minha ghaiban binahti. Ini juga harus perlu diperhatikan. Jangan menjual emas ya dengan yang masih belum ada dengan harga cash atau emas sekarang harganya nanti. Tidak boleh. Artinya kalau kita beli emas, ya dia kasih emasnya, kita kasih uangnya. Itu kalau kita bayar pakai uang. Kalau kita bayar pakai emas, dia kasih emasnya, kita kasih emasnya. Dan harus sama. Harus sama, tidak boleh beda. Jadi tidak boleh beda barangnya, tidak boleh juga beda waktunya. Itu kalau barang riba. Tidak boleh beda barangnya, maksudnya emas dengan emas harus sama gramnya. Perak dengan perak harus sama gramnya. Kalau misalnya nanti emas dengan rupiah, tidak boleh goib dengan najis. Tidak boleh goib artinya yang belum ada, dengan najis, dengan bayar dulu. Kita mungkin bisa pahami, tidak boleh. Oh ya, mau ke emas yang begini saya pesan, ini saya bayar dulu. Tidak boleh, nanti masuk di jenis riba. Iya, harus ada emasnya, baru apa? Kasih uangnya. Kasih uangnya. Oh nanti tidak bisa anda buatkan. Ya, memangnya toko cuma situ. Iya, itu berarti dia tidak percaya kita punya. Coba kasih lihat kita punya uang memang. Kasih naik saja di atas meja. 1 tas uang. Ya, cuma saya tidak mau kasih ini uang. Kalau emasnya belum jadi. Karena kapan kita kasih uangnya, emasnya nanti riba. Nanti ada jenis riba namanya. Ada nanti jenis riba. Ini yang Nabi katakan di Bukhari Muslim. Ditegaskan lagi lebih bawah, di bawah. Kata beliau di hadits 818. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dhahab bid-dhahab. Ini disebutkan dulu semua barangnya. Emas dengan emas. Wal fiddah bil fiddah. Perak dengan perak. Wal bur bil bur. Kalau kita tukar gandum dengan gandum. Wasyair bis syair. Sama juga gandum dengan gandum juga. Cuman ada gandum itu ada jenis yang bulat, ada jenis yang memanjang seperti padi. Di satu ada namanya bur, ada namanya syair. At-tamar betamar. Kalau kita mau tukar kurma dengan kurma. Wal mel bil mel. Bahkan garam dengan garam. Hati-hati, tukar garam tetangga. Iya. Garam dengan garam. Ketentuannya. Mitlan bimitlin. Sawaan bisawain. Yadan biyadin. Semisal dengan semisal. Sama dengan yang sama. Tangan ke tangan. Dipahami mungkin? Ini kalau kita mau membeli. Bukan meminjam ya. Kita mau membeli. Bedakan akadnya meminjam sama membeli. Ini sekarang kita bawa garam kan? Ya. Tidak ada Haji Rohim yang bisa bawa garamnya dari Bulukumba. Iya. Dengan garamnya yang di Makassar. Iya. Kita bawa garamnya. Ini saya mau beli garam dengan garamku ini. Iya. Iya, simpan di garammu. Nanti saya kasih garam. Nanti saya kasih garam riba. Jadi syaratnya harus 2 ini. Semisal garamnya tangan ke tangan. 2 kan syaratnya. Kalau emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, kurma dengan kurma. Sama nilainya. Sama nilainya. Tangan ke tangan. Jadi Nabi sebutkan 2 syaratnya kalau semisal. Kalau semisal. Dipahami ini?
Ya, demikian pula rupiah. Kalau mau tukar uang rupiah dengan rupiah, kita kasih rupiah tak, dia kasih rupiahnya. Tangan ke tangan namanya itu. Terus mithil bimithil, sama. Dia kasih 10.000, kita kasih 10.000. Tidak ada masalah kalau beda lembarnya. Misalnya kita 1 lembar 10.000. Dia 5 lembar 2.000, 2.000. Tidak ada masalah kalau beda lembarnya. Yang penting nilainya apa? Sama. Tangan ke tangan. Kapan 10.000 dengan 9.000? Riba. Riba. Dipahami mungkin? Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Rawahu Muslim. Apa namanya ini? Kata beliau tadi. Ini yadin birin. Masih ada sepotong lagi. Fa'idha talafat hadhil asnaf. Kalau beda jenisnya. Artinya sekarang kita mau beli kurma. Ya. Mau beli kurma bukan dengan kurma. Ya kan? Kita mau beli emas bukan dengan emas. Kita mau beli perak bukan dengan perak. Tapi kita mau beli emas dengan rupiah. Kita mau beli perak dengan rupiah. Kan tadi kalau emas dengan emas dua syaratnya. Harus sama dan tangan ke tangan. Bagaimana kalau beda jenis? Kalau beda jenis. Kata Nabi SAW. Fa'idah talafat hadil asnaf. Kalau beda jenisnya. Abi'u kaifasyaitum. Maka silakan jual bagaimana kalian ingin harganya. Kan tidak mungkin kita mau samakan timbangan emas dengan perak. Mungkin emas 1 gram, perak butuh puluhan gram. Kan begitu. Ya misalnya sekarang harga emas 800. Sementara perak kan hanya 11.000. Berarti kan berapa gram perak baru dapat 800.000. Kan begitu. Iya kan? Berapa kira-kira kalau 11.000 baru dapat 800.000? Berapa gram kira-kira perak tak? Kan kalau 1 gram dengan 1 gram kan beda. Masa kita mau beli emas 1 gram yang harganya 800.000 dengan perak yang harganya 11.000. Kan tidak mungkin orang terima. Makanya kata Nabi, kalau beda jenisnya silakan. Tidak apa-apa beda. Nilainya, beda timbangannya. Tapi satu syaratnya, idza kana yadan biyadin, kalau tangan ke tangan. Jadi kalau beda jenis sisa satu syaratnya. Kalau beda jenis sisa satu syaratnya. Tidak boleh seperti tadi di hadis di atas. Go'iban binajiz. Yang tidak ada dengan yang ada. Itu tidak boleh. Harus tangan ke tangan kalau beda jenis. Jadi kalau kita mau beli emas. Kita kasih uangnya. Dia kasih emasnya. Tidak apa-apa beda nilainya. Uangnya 800.000. Sementara emasnya 1 gram. Tidak ada masalah. Beda nilainya, beda harganya, beda beratnya. Ini uang rupiah kalau ditimbang 800.000 kan berat. Dibandingkan emas yang 1 gram. Karena lebih berat ini yang 100.000, yang 800.000. Jadi bukan ditimbang. Oh tunggu dulu nanti riba. Ketimbang dulu rupiah, coba kau timbang. Bandingkan dengan emasmu 1 gram. Bukan begitu maksudnya. Itu kalau rupiah beda jenis rupiah dengan emas. Tidak harus sama gramnya. Silakan boleh dipakai. Yang penting tangan ke tangan. Satu syaratnya. Ini riwayat Imam Muslim. Kemudian kata beliau dari Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dhahab bid-dhahab. Ini lebih jelas lagi ya. Ini beliau Syekh Al-Imam Al-Hafidh. Sengaja belum banyak dan bawa banyak lafaz hadis supaya kita paham baik-baik ini riba. Ad-dhahab bid-dhahab waznan bi waznin mitlan bi mitlin wal fidda bil fidda waznan bi waznin mitlan bi mitlin faman zada aw istajada fa huwa riba. Rawahu Muslim. Ini semua riwayat Bukhari Muslim, riwayat Muslim. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, emas dengan emas, waznan biwazn, sewazan, setimbang. Itu maksudnya wazan. Harus sama timbangannya.
semisal dengan semisal. Perak dengan perak, wazan biwazan, setimbang, segram segram, setengah gram setengah gram. Faman zada, siapa yang menambah dari penjual, habis tazada atau meminta ditambah dari pembeli, bahwa riba, maka itu namanya riba. Maka itu namanya riba. Ini kalau emas dengan emas, perak dengan perak, harus sama timbangannya. Siapa yang minta dilebihkan, maka dia riba. Walaupun 0,01 gram, tidak ada masalah. Tetap dinamakan apa? Riba. Tetap dinamakan riba. Ini 3 hadis yang beliau sebutkan. Datang dalam riwayat lain dikatakan to'am bi to'am, makanan dengan makanan, makanan dengan makanan. Ini semua hadis ini 3 ini menjelaskan jenis dari jenis riba yang terjadi. Tapi kayaknya panjang, ini kita sebutkan jenisnya. Insya Allah kita sebutkan saja di jenis akan datang, di pertemuan akan datang. Ini kandungan dari 3 hadis tadi. Insya Allah kita akan sebutkan kandungan 3 hadis tadi di pertemuan akan datang untuk menjelaskan jenis riba. Nanti akan disebutkan ada riba fadl, apa itu riba fadl. Terus ada riba nasi'ah, apa itu riba nasi'ah. Terus nanti juga ada yang disebut dengan riba qard. Apa itu riba qard? Ini yang disebutkan nanti, dan kita fokuskan insya Allah pertemuan akan datang adalah riba fadl sama riba nasi'ah. Riba fadl sama riba nasi'ah. Bagaimana bentuknya, jenisnya dari riba nasi'ah, ya, dan apakah terjadi riba pada uang, ya, rupiah, atau bagaimana, nanti kita akan sebutkan insya Allah. Ada pertanyaan? Silakan. Tunggu Pak Haji Idrus. Bapak, sebelah sini Pak, ada dulu. Iya, tukar tambah artinya kan lebih-lebih. Mobil kan bukan barang riba. Kata riba yang disebutkan itu, kan? Mobil kan Pak memang tidak ditimbang. Iya, juga dia tidak dimakan. Tadi kan yang riba ini Pak, pertama yang ditakar seperti kurma, atau yang punya nilai tukar seperti perak, emas, atau yang bisa dimakan tadi. Terus yang disebutkan tadi Pak, garam kan, gandum, kurma, iya, dengan emas, perak. Kalau mobil kan boleh mobil tukar tambah. Lagi, silakan Pak Haji terus. Kita Pak. Waalaikumsalam. Tentang konten dolar, bagi orang awam kita berpikir ini adalah dolar sekarang ini, hari ini ribu rupiah per rupiah. Apa ini bisa? Baik.
Jadi yang itu Pak masuk di kategori kedua kan. Kalau dolar dengan dolar harus sama. $1 dengan $1. Itu tadi kan ilahnya kan nilai tukar. Yang Pak Haji tadi saya katakan ilahnya ini sebabnya ini adalah punya nilai tukar. Kalau kita tukar dolar dengan dolar, dolar lama dengan dolar baru misalnya, atau baru dengan baru harus sama Pak. Tapi kalau rupiah dengan dolar, silakan lakukan berapa nilainya. Yang penting tangan ke tangan. Saya mau beli dolarnya Pak Haji. Maka saya akan pergi Pak Haji ini rupiah Pak Haji. Kita kasih dolar tak? Kalau kita bilang, oh tunggu Ustaz, kasih dulu uang tak? Nanti di dolarnya. Riba Pak, nanti ada namanya. Riba apa? Insya Allah di pertemuan akan datang. Jadi enggak apa-apa Pak. Hari ini 15.000 kan, kita beli $1. Dolarnya cuma $1. $1. 15.000. Berapa ratus tadi? 700. Nah itu, enggak apa-apa. Kan beda jenis Pak. Rupiah dengan dolar. Yang penting tangan ke tangan. Tangan ke tangan. Kita kasih dolarnya, dia kasih rupiahnya. Itu Pak syarat. Silakan Pak. Bisnis jadi kita beli dia ikuti diagram di negara awalnya dia beli langsung terus dia tunggu naiknya dia ambil uangnya langsung saat dia beli. Iya, di situ jadi dia nggak ambil kan uangnya. Kapan diambil? Saat dia beli diambil. Riba kan? Kan ambil beli mata uang dengan mata uang itu harus tangan ke tangan. Itulah saya jelaskan di Haji tadi. Makanya ikut itu Pak, dia beli dolar saat turun, tapi tak ada diambil. Atau dia beli emas, dia bilang tabung emas, dia beli emas, tapi tidak ambil barangnya. Nanti saat naik dia jual lagi nilainya. Riba. Iya, sudah judi riba juga Pak. Ini tidak boleh. Itu riba. Kalau dia beli mata uang harus diambil uangnya. Ya. Bicara sekarang ini ada Jadi Bapak harus dikasih emasnya. Kalaupun nanti Senin mau naik mau kita jual, punya. Kenapa orang sudah jual beli? Berarti dia sebenarnya mau menggandakan uang. Riba. Mana kalau emas secara riba tuh kan sudah bilang tadi. Iya kan, nanti kan akan dijelaskan jadi riba. Tapi sebenarnya walaupun kita cuman kita fokusnya nanti ke depan, riba apa namanya kalau online? Misalnya kalau kita bayar sekarang, emasnya nanti riba apa namanya? Kalau sekarang emasnya kita kasih, tapi emasnya dia lebihkan. Atau emas kita lebih banyak, emasnya dia lebih sedikit karena baru. Riba apa namanya? Kalau masalah riba Pak. Nanti fokus tekan depan itu namanya apa kalau diakhirkan? Namanya apa kalau di tempat tapi ditambah? Jual beli emas online jelas riba. Sekarang online, kapan kita bayar? Transfernya tuh emasnya kapan?
2-3 hari. Riba Pak, jangan 2-3 hari, sejam. Semenit kita akhirkan. Tunggu dulu nah, sebentar. Yang penting deal maki dulu. Dan sini emasnya. Nah, sebentar saya kirim nanti. Riba. Apalagi 3 hari. Iya, jelas itu riba. Kalau $1 itu kan cuma 10.000. Uang $1 ditukar dengan 10.000. Tangan ke tangan? Enggak riba. Kan sudah bilang tadi. Itu. Kalau beda jenis, rupiah sama dolar. Nah, beda jenis, silahkan lakukan transaksi, kesepakatannya 10.000 atau 15.000. Kita mau harganya aja atau harganya dia ini. Dia cuma 10.000 $1. Kalau Pak Haji 15.700. Nah, silahkan terserah. Yang penting tangan ke tangan. Nah, dikasih rupiahnya, kita kasih dolar. Nah, mau 10.000, 2.000. Silakan Pak. Iya. Ini uang dulu Pak masih punya nilai di pasar. Apa kenapa diambil? Barang antik. Berarti kan barang, kita tidak bilang uang. Iya tepat. Kita ngomongnya bilangnya uang atau barang. Iya kan Pak? Itu bukan. Iya kan gini Pak. Sengaja saya tanya begitu. Kalau sudah tidak ada nilainya di pasar, berarti dia bukan lagi nilai tukar. Dia sudah barang. Ya kan Pak? Sebentar ya Pak Haji tadi. Kan belum tanya mobil. Itu kan barang, bukan nilai tukar. Nah, jadi walaupun masih dibilang uang, tapi dia tidak laku di pasar. Kita pergi beli, jual, pergi beli di pasar, beli sayur. Ini, mau apa ini? Tidak laku Pak, itu bukan lagi uang namanya. Itu barang antik. Atau kita bilang uang antik. Tidak apa-apa beda. Nah, uang tayang $100, kita beli dengan 100 juta. Misal, tidak ada masalah. Tapi kita laluan juga itu antik. Sekarang Ustaz, diperdagangkan oleh orang-orang kaya Ustaz, seperti baju kan biasanya baju kan karena pernah dipakai oleh orang-orang yang terkenal, akhirnya lagi melonjak Ustaz. Bahkan sampai miliaran. Ada yang beli bagaimana hukum jual beli seperti ini? Tidak apa-apa, dia mau jual bajunya. Tidak ada masalah. Uangnya. Yang penting bajunya juga nak jual. Masalahnya sama kita apa? Yang masalah ini kalau dia jual baju tak. Masalahnya dia kan bajunya tak. Dia jual bajunya. Ya kan? Baru uangnya itu yang mau beli uangnya Ji. Apa masalahnya sama kita? Beda nilainya Ustaz. Kan baju bukan barang riba. Iya kan? Kan bukan barang riba baju. Jadi baru-baru ini kita sudah melewati COVID-19. Kita tanyakan apa hukum yang barang? Yang barang misal barang-barang di pasaran seperti masker dan sanitizer ditimbun. Dan apa hukum menjual barang yang ditimbun? Tapi nggak ditimbun sekarang tuh lewat nih. Alhamdulillah. Ada lagi ditimbun. Baru kita tanya tuh, kalau sekarang kan lewat nih Pak. Nah, kalau nanti ada lagi ditimbun, tanya makin lagi. Kalau lewat ini timbun barang, ya kan? Nanti pilih lagi tuh. Insya Allah kalau ditimbun lagi. Kira-kira harga barang itu bisa dijual ya, pada saat dia naik. Orang yang melakukan suatu dagang untuk menunggu barang itu naik. Tapi tidak menyusahkan orang. Kadang biasa orang kalau dia tidak mengerti atau dia tidak tahu harga pada saat itu bahwa ini naik, dia juga mengeluh.
barang yang naik, enggak, tadi itu Pak, yang dimaksud dengan menimbun orang semua butuh barang itu. Tapi sengaja dia tahan supaya nanti saat orang butuh sekali dia bisa kasih naik. Itu maksudnya Pak. Itu yang dimaksud ditimbun yang terlarang. Adapun kalau barangnya banyak tersebar, cuman kita simpan saat barangnya masih banyak, kita simpan. Ternyata habis di pasar, tinggal yang punya kita. Nah, karena setelah itu, karena barang susah kita mau kasih naik. Kan kita tidak ada niatnya untuk menyusahkan orang. Yang tadi itu timbun sengaja, dia menyusahkan orang supaya nanti begitu Pak. Barang tidak ada. Kalau barang banyak, baru kita ambil banyak. Tidak ada masalah. Tidak berdosa Pak. Tadi itu orang lagi butuh masker semuanya. Oh dia timbun maskernya. Dia tidak kasih keluar. Bisa dikasih naik harganya. Nanti saat orang butuh sekali dia kasih naik. Nah itu namanya. Tadi Pak yang tidak boleh. Tawaf pada sama katanya sudah tawaf pada tidak boleh kita lagi. Tawaf wada. Sama masuk di masjid tidak boleh lagi. Kapan tawaf wada di mana kita bilang? Sahih atau haji? Di haji atau umroh? Umroh kan tidak ada tawaf wada Pak. Iya, yang benarnya. Yang paling sahihnya di umroh itu tidak ada tawaf wada. Karena Nabi pernah hanya tawaf wada di haji saja. Bisa. Nah, memang kalau memang di haji sudah tawaf wada, karena memang Nabi katakan, jadikan paling terakhir kamu di Baitullah. Artinya tawaf wada itu paling terakhir kita sudah pulang. Nah, tidak kembali lagi ke Baitullah. Seperti itu. Tapi itu tawaf wada di haji yang benarnya dari pendapat ulama kita. Karena tidak pernah Nabi lakukan tawaf wada di umroh. Makanya di umroh ya bebas orang. Daripada dia sudah tawaf wada masih mau lagi masuk masjid. Ya tidak perlu tawaf wada kalau umroh. Tidak ada? Siapa lagi yang mulai praktik riba, maka ia akan kekal di dalam neraka. Contoh riba, dia tobat, hartanya yang itu tetap halal jadinya. Tapi ketika dia terdesak, terus dia melakukan lagi kembali. Kenapa terdesak? Ada air yang harus Dia akan mati kalau tidak tutup. Hilang agamanya, hilang akalnya, hilang kehormatan suami istrinya. Itu namanya tidak darurat itu. Hati-hati bilang darurat. Itu bukan darurat, itu hawa nafsu. Darurat itu Pak, hanya 5 saja. Kalau kita tidak lakukan, hilang nyawa tak. Kalau kita tidak lakukan, hilang agama. Kalau kita tidak lakukan, hilang kehormatan. Kalau kita tidak lakukan, hilang apa lagi? Akal. Kalau kita tidak lakukan, hilang harta. Itu bisa saja. Kalau hanya sekedar aib, apa aib tak? Bukan darurat kalau tidak hilang ini. Kalau tidak hilang ini. Misalkan hilang nyawa kan, kita lagi kelaparan sekali. Tidak ada sama sekali. Ini hanya ada bank. Tidak ada apa-apa. Tidak ada pasar terong. Tidak ada pasar kermesi. Pokoknya hanya ini satu-satunya ini. Pokoknya di Makassar ini hanya bank saja. Oh, sudah masuk makin pinjam. Itu pun harus sesuai dengan kelaparan saat itu. Jadi kalau kita butuh hari itu adalah 10.000 untuk beli nasi. Tapi kan hari berarti ada warung. Nggak boleh sama bank lagi. Utang sama nafas nanti. Kan begitu Pak. Ini hawa nafsu itu kalau begitu. Ikan iya Pak. Kita kan bicara yang ulang tadi. Iya kan yang lama kita paham kan. Yang lama kan lewat itu tobat. Ini yang baru. Nah kita kan bicara yang baru.
Yang baru ini kan yang dibilang faman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang kembali lagi, maka mereka penghuni neraka, kekal di dalamnya. Karena kalau kembali lagi, Pak, sudah tahu, berarti penghalalan mati itu. Kan begitu, makanya dibilang penghuni neraka, kekal, karena ada penghalalan terhadap apa? Riba kan dihalalkan. Kan dia sudah tahu. Setelah itu apa? Dia lakukan lagi. Wih, desak nih ini. Anak-anak kah? Iya. Kan begitu, Pak. Ini bahaya. Itu namanya ada penghalalan di situ. Makanya dibilang kekal di neraka. Kan menghalalkan riba tuh kafir. Menghalalkannya. Ada kafir, maka dibilang kekal dalam neraka. Tapi kalau dia bertobat lah. Nggak bisa kita bilang nggak terima, Pak. Itu kan hak Allah, bukan hak saya sama kita. Cuman bahaya kalau dia mati di atas itu. Kan begitu, Pak. Sebentar dia pinjam nggak sempat tobat, pas dia makan keselak mati. Kita tahu, Pak. Iya kan? Orang merasa aman sama dirinya. Gitu? Tapi barang itu tidak ada tangan saya pemiliknya. Saya itu media sosial untuk menjualnya, boleh kita begitu? Boleh, kita wakil penjual atau wakil dari toko. Tidak ada masalah, kan wakil tidak harus punya barang. Yang penting barangnya ada di pemilik. Tidak ada masalah. Boleh, yang salah itu kalau kita penjual. Kita penjual, kita pergi posting barangnya. Nah, sementara kita tidak punya. Kalau kita penjual, tidak boleh. Alhamdulillah, sudah ada. Pak Haji Rahim belum sehat. Pak Haji sehat. Alhamdulillah. Yang penting tidak sakit. Tidak Jita? Alhamdulillah. Mungkin lagi bosan saja ya. Lihat hati. Alhamdulillah kita cukupkan. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang lagi. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.